dari Sudah ya. Bagaimana kelompok berapa tadi? Saya akan membacakan saya itu pasien. Bagaimana kelompok 4? Bukti, Pak. Ya, Pak. siap ya. Silahkan lanjut kalau sudah siap ya kelompok 4. Angka awal yang paling utama dan melalui proses penelitian dan awal dalam membuat metode ini adalah tes penelitian. Judul merupakan hal yang paling mudah dilakukan. Masalah yang sering muncul bagi peneliti adalah memilih masalah dari beberapa masalah. Masalah bisa timbul dari rangkaian masalah yang begitu kompleks untuk dipisahkan satu persatu. Pemilihan masalah adalah pelit atau rumit dan sangat sulit. Sosial dan pendidikan masalah pada tahap konsep dan gagasan. Rumusan masalah dan penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kuantitatif. Hubungan teori dan pementasan masalah penelitian. Peneliti perlu menegaskan bahwa koefisien kolerasi tidak menunjukkan arah hubungan atau mana dependen. Hal tersebut hanya dapat diperjelas melalui teori, sebab dengan teori mampu arah hubungan tersebut baik antara independen merupakan perumus kaji lebih jauh lagi, maka peneliti harus menyelidiki adanya hubungan teori dengan penelitian. Merumuskan pengang luas perumus titik tolak dengan masalah yang teliti. Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat adanya hubungan positif antara yang diteliti atau adanya beberapa faktor, yaitu terkait dengan dalam kehidupan. Dalam melakukan analisis, teori diperoleh suatu hasil. Untuk memperluas teori itu, upaya memperluas dan memperjala yang muncul dalam kehidupan. Dengan kerangka teori akan membantu peneliti dalam melakukan arah, sasaran, tujuan penelitian, begitu pula hipotesis. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan dari teman saya, Nur Halisa. Baiklah, langsung saja. Hubungan metode relevan dan pemetaan masalah penelitian. Penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Dalam sumber acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Pengertian penelitian relevan ialah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya
pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Nah, kesimpulannya karena paradigma, metode, dan tujuan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif masing-masing berbeda secara tajam, maka terminologi yang digunakan di antara keduanya juga berbeda. Di antara perbedaan itu ialah rumusan masalah dan fokus penelitian kendati masih terjadi silang pendapat di antara para ahli metodologi penelitian mengenai penggunaan keduanya. Penting untuk disajikan substansi perbedaannya dan konsistensi penggunaannya, sebab konsistensi merupakan ukuran derajat keilmiahan sebuah karya ilmiah. Nah, setiap penelitian pasti bertitik tolak dari suatu masalah. Ketika akan melakukan penelitian pertama yang harus dicari adalah masalahnya, bukan apa judulnya. Suatu masalah bisa melahirkan banyak judul, tetapi satu judul hanya berisi satu masalah. Setiap permasalahan berupa sebuah pertanyaan yang harus dicari jawabannya, sehingga muncullah rumusan masalah yang merupakan pemetaan faktor atau variabel yang terkait dengan fokus masalah. Adanya rumusan masalah akan menjadi petunjuk bagi penulis untuk memformulasikan secara ringkas, jelas, dan tajam tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti bisa dengan jelas mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 4. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui via WhatsApp. Karena waktu tidak cukup. Kota Rombel, apakah Kota Rombel hadir di Zoom ini? Mana Kota Rombel? Lutfia ya, Lutfia. Mana Lutfia? Tidak masuk ya, Pak. Tidak ada penyampaian Kota Rombel tidak masuk. Sakit mungkin atau apa? Tolong kelompok 4 ya tadi yang terakhir di screenshot ini anunya. Tanya. Apa? Kota Rombel, Pak, tidak ada kotanya. Gratisan WA Jina pakai, Oh. Pak. Tolong salah seorang anggota kelompok 4 ya screenshot ini kehadiran mahasiswa ini yang sekarang ini. Mana tadi kelompok 4? Iya, Pak. Sudah ya? Sudah, Mi, Pak. Pak. Oke, baik. Sebentar saya share juga materi di grup WhatsApp ya. Ada materi yang saya sudah buat. Tolong dipelajari terkait dengan materi pemetaan masalah dalam riset jurnalistik ya. Iya, Pak. Satu penyampaian lagi yang belum buat proposal tolong disegerakan ya karena hari ini terakhir saya kasih batas waktu terakhir hari ini. Ada kalau saya tidak salah ada 4 orang yang belum. Yang lain menunggu catatan perbaikan ya dari saya. Iya, Pak. Baik, saya kira untuk hari ini pertemuan bisa dilanjut di grup WhatsApp untuk sesi tanya jawab, diskusi juga. Kelompok 3 tadi yang pertama materinya ya. 3 dan 4. Ya, oke, baik. Untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Akhirul kalam, nunul kalimah maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikirim di nomor saya ya hasil screenshot tadi. Mana kelompok 4? Iya, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.